Selamat pagi anak-anak ibu. Ibu akan sapa kamu dengan YBS hebat, yes, luar biasa. Anak-anak ibu, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Dengan kode yang sama seperti minggu lalu, anak-anak itu dapat membuat catatannya. Dengan indikator, siswa mampu menjelaskan perubahan ruang dan interaksi antar ruang antar negara-negara ASEAN akibat adanya faktor alam. Anak-anak ibu, situasi sosial dan alam dari negara anggota ASEAN cenderung seragam atau homogen dan ketergantungan satu dengan yang lain. Hal ini akan menimbulkan interaksi yang berwujud kerjasama dalam berbagai sektor kehidupan. Faktor utama yang bisa menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang terjadi di kawasan Asia Tenggara antar negara-negara ASEAN disebabkan oleh faktor alam, yakni 1. Faktor iklim, 2. Faktor geologi, 3. Faktor ketersediaan SDA, sumber daya alam. Oke, kita akan bahas satu persatu faktor alam ini. Faktor alam yang pertama adalah faktor iklim. Wilayah ASEAN dipengaruhi oleh 3 iklim. Yang pertama adalah iklim matahari. Ini menyebabkan negara di anggota ASEAN itu memiliki iklim tropis. Kenapa nak? Karena negara di kawasan ASEAN itu berada di antara 0 sampai 23,5 derajat lintang utara sampai 0 sampai 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua adalah iklim tropis. Mengapa wilayah ASEAN memiliki iklim tropis? Itu karena negara ASEAN berada di antara benua Asia dan benua Australia, yang menyebabkan wilayah ASEAN itu mengalami pergantian musim, yaitu musim hujan dengan musim kemarau. Pergantian musim ini disebabkan oleh 2 musim atau 2 iklim musim, yaitu yang pertama adalah angin muson timur yang menyebabkan negara ASEAN itu mengalami musim kemarau, sedangkan angin muson barat menyebabkan musim hujan. Sedangkan yang ketiga adalah iklim fisik yang dipengaruhi oleh keadaan fisik seperti perairan. Selanjutnya, kawasan Asia Tenggara itu sering terjadi perubahan iklim yang sulit diprediksi. Hal ini terjadi karena terjadi kesalahan tata kelola lahan serta perilaku masyarakat yang memicu pemanasan global. Selain pemanasan global, ada juga bencana yang melanda negara di kawasan Asia Tenggara, seperti kekeringan, kebakaran, badai Haiyan, yaitu di Filipina, ada badai topan Nargis di Myanmar, dan lain-lain. Akibat perubahan iklim tersebut menimbulkan bencana yang merugikan dan membawa korban jiwa. Dalam hal ini, maka negara di ASEAN menangani bencana yang terjadi di kawasan ASEAN dilakukan secara bersama-sama. Contohnya nih, ketika Indonesia mengalami kebakaran hutan, maka negara Malaysia dan Singapura memberikan bantuan mereka, baik berupa makanan maupun bantuan dalam hal materi. Selanjutnya, yang kedua adalah faktor geologi. Berdasarkan faktor geologi, negara ASEAN itu berada di daerah yang pertama, daerah Ring of Fire atau daerah cincin api. Hal ini menyebabkan negara ASEAN rawan dengan letusan gunung berapi. Oke, kita lihat pada gambarnya ini ya. Ini daerah cincin api yang menyebabkan daerah kawasan negara ASEAN itu rawan dengan letusan gunung berapi. Yang kedua, negara ASEAN berada di kawasan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, anak-anak ibu sekarang coba cari jalur Sirkum Pasifik dan jalur Sirkum Mediterania. Akibat dari jalur Sirkum ini, maka negara di ASEAN itu rawan juga dengan letusan gunung berapi. Yang ketiga, yaitu negara ASEAN berada pada pergerakan
atau pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang sangat dahsyat, yakni ada lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Pasifik, yang menyebabkan negara ASEAN itu rawan dengan gempa bumi. Daerah yang rawan dengan gempa bumi di ASEAN itu adalah Malaysia, Thailand, Myanmar, Filipina, Indonesia. Oke, kita akan lihat nih. Ini yang menyebabkan di negara Asia Tenggara atau negara ASEAN itu rawan dengan gempa bumi. Nah, ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia. Ini mereka ketemu nih, maka menyebabkan terjadinya gempa bumi. Baru yang terakhir, faktor ketersediaan SDA. Sumber daya alam yang menunjang kehidupan masyarakat ASEAN adalah bara tambang. Hampir semua negara di ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, terkecuali nih negara Singapura. Mengapa nak? Karena negara Singapura itu wilayahnya sangat sempit sehingga SDA-nya pun terbatas. Maka ketika Singapura itu tidak memiliki barang tambang atau sumber daya alamnya itu terbatas, maka akan terjadilah ekspor dan impor antar negara di ASEAN. Dari kegiatan tersebutlah maka akan terjadi interaksi. Oke, kita akan lihat nih. Barang tambang apa saja yang dimiliki oleh negara-negara di ASEAN? Kamu dapat melihatnya pada buku kamu halaman 62. Oke anak-anak ibu, sampai di sini dulu materi yang bisa ibu sampaikan. Di akhir materi ini, ibu tetap mengingatkan anak-anak ibu agar tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri, agar kita dapat terhindar dari virus corona. Oke, sampai di sini dulu anak-anak ibu. Sekian dan terima kasih.